Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube Richard Dermawan. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas saham-saham yang ada di Indonesia secara khusus menggunakan pendekatan analisa teknikal. Hari ini kita tidak bahas IHSG karena sudah dibahas di video sebelumnya. Jadi hari ini kita akan langsung saja membahas 6 saham yang kiranya menarik untuk diperhatikan beberapa waktu ke depan. Untuk saham pertama yang akan kita bahas adalah saham AGI ya teman-teman. Saham AGI perdagangan terakhir minus 2,29%. Kita lihat sedikit lebih besar dengan time frame weekly-nya. Sebenarnya AGI terlihat masih cukup uptrend ya teman-teman. Kenapa? Kalau kita coba tarik garis trendline dari sini menuju ke area sini sebenarnya masih uptrend saja. Dan kalau kita copy paste, kita letakkan di atasnya, jadi sebenarnya mirip uptrend channel ya untuk di time frame weekly-nya. Kita pakai parallel channel aja. Jadi sebenarnya masih cukup uptrend, cuman memang beberapa kali mengalami koreksi dan kita lihat di time frame daily-nya terakhir minus 2, sekian persen. Untuk area support terdekatnya bisa kita tandain ada di kurang lebih di sini 2100 sampai area 2030 yang merupakan area support. Dan untuk resistennya yang terdekat ada di kisaran area 2220. Ada potensi bahwa ini akan membentuk ascending triangle ya. Jadi turun lalu mengalami kenaikan ke resisten dan kembali retest area trendline. Jadi untuk teman-teman yang mau buy on weakness, boleh beli di kisaran area 2100, boleh spare sampai area 2030. Kalau mau buy on breakout, silahkan buy ketika AGI sudah berhasil terkonfirmasi closing di atas area 2220. Kalau misalnya berhasil breakout, ada potensi bisa naik lumayan ya harusnya. Kita letakkan semisal breakout. Potensinya kembali ngejar area resisten kurang lebih di kisaran area 2600. Jadi yang mau buy on weakness 2100 sampai 2030. Kalau yang mau buy on breakout silahkan buy ketika dia udah bisa breakout 2220 dengan target ke area 2600 sebagai area resisten, dimana 2600 ini sudah 2 kali ya menjadi area resisten dan kemudian koreksi. Saham kedua yang akan kita bahas hari ini adalah CARS. Pada perdagangan terakhir ditutup minus 3,45%. Sempat digadang-gadang membuat double bottom atau bahkan rounding bottom dengan target ke resisten berikutnya di 114. Kemudian mengalami koreksi. Dan sekarang posisinya sebenarnya di support. Kita akan hapus. Kita tandain supportnya ada di 87. Di 87 sampai 83. Jadi sebenarnya posisinya sekarang ada di support ya teman-teman. 87 kita tandain di sini. Posisinya sebenarnya ada di support. Kita akan tunggu apakah area support ini mampu menahan daripada saham CARS. Karena bisa kita lihat bahwa setelah gagal breakout dari area resistennya di kurang lebih area 102 atau bahkan setelah saham ini menyelesaikan target ya teman-teman. Kita ukur sebentar target kenaikannya. Setelah menyelesaikan target, nah setelah selesai targetnya kemudian dia koreksi dan koreksinya kembali ke area neckline daripada double bottomnya ke area 8783. Sebenarnya ini bisa menjadi kesempatan untuk buy on weakness
jika memang saham Cars ini kemudian tertahan di area supportnya 87 atau 83. Kalau ternyata 87-83-nya gagal menahan CARS, ada potensi saham Cars akan turun kembali ke area bawah di kisaran 79 sampai 78. Memang di sini ada area gap, dan ketika Cars konfirmasi breakout dari 83, maka bisa saja ini menjadi sebuah pola rounding top. Kalau rounding bottom biasanya naik ke atas. Kalau menjadi pola rounding top artinya ada potensi untuk jebol ke bawah ya teman-teman. Jadi kita akan tunggu area 83-nya apakah mampu menahan saham CARS. Kalau jebol kita akan pantau di 7978 dengan area resisten terdekat ke 102, serta masih ada beberapa gap yang belum ditutup di area 106 bahkan di area 120. Silahkan dipantau area support yang ada. Saham ketiga yang akan kita bahas hari ini adalah Pico. Pico ditutup mengalami koreksi 6,94%, tepatnya ARB, dan beberapa hari yang lalu Pico sudah berhasil breakdown dari area supportnya di kisaran 410. Terlihat secara sekilas membentuk head and shoulders. Walaupun sempat berusaha untuk kembali naik ya teman-teman, dimana ini low-nya tuh di 380, udah selisih kurang lebih 30 poin daripada area support, tapi sayangnya kenaikannya tidak didukung oleh market dan akhirnya kembali mengalami koreksi. Jadi kita tandain 410 sebagai area supportnya, sebagai area neckline juga. Kalau kita ukur, target penurunannya sebenarnya bisa turun jauh lebih dalam dari penurunan yang ada sekarang. Target turunnya itu bisa sampai kisaran area 232. Kita akan coba tandain di sini. 232 sebagai area penurunan daripada saham Pico. Dan untuk saat ini support kuatnya ada di 296. Di sini kelihatan sempat sideways, lalu pada saat turun sempat tertahan di 296 sebelum akhirnya rebound kencang. Karena kalau Pico ini breakdown juga dari 296, maka ini bisa jadi double top ya. Double top yang terlihat dengan sangat jelasnya. Yang artinya dengan double top seperti ini, saham Pico bisa terkoreksi semakin dalam. Jadi saat ini kita akan pantau area 296. Kalau 296-nya mampu bertahan, tentu menjadi kesempatan yang baik untuk buy on weakness. Kalau misalnya 296-nya jebol, ada potensi menuju ke 232 ataupun mengalami penurunan dari double top-nya. Saham berikutnya yang akan kita bahas hari ini adalah SMGR. Saham SMGR pada perdagangan hari terakhir ditutup menguat 1,32%. Salah satu saham yang sebenarnya pergerakannya cukup baik, sudah berhasil breakout dari neckline 7.700. Sayangnya ada sedikit koreksi-koreksi ya teman-teman, koreksi-koreksi menuju ke area support sebagai area neckline juga daripada double bottom ataupun dari cup and handle-nya. Supportnya sebenarnya di 7.700 sampai area 7.625. Kemudian low-nya dibikin sampai area 7.550. Karena di sini juga kita ada tandain dua area support ya teman-teman. Kalau kita lihat dari pergerakan candle terakhir sebenarnya cukup baik. Artinya mampu bertahan. Karena pada saat turun di sini dikasih doji dengan area low di 7525. Lalu kemarin di 7550, artinya dia tidak bikin new low daripada candle yang ada di sini. Jadi potensinya masih ada untuk kembali naik ke atas. Kalau teman-teman mau buy on weakness, silahkan beli dengan area stop loss-nya di bawah dari low yang ada di sini.
Atau kalau mau buy on breakout, silahkan tunggu dia kembali bisa breakout dari 7775. Artinya di sini setelah sideways beberapa waktu lalu bisa breakout dengan target ke 8300. Serta target daripada jangka panjangnya itu menuju ke area kisaran 9575. Di sini kelihatan jelas ada sebuah pola yang terbentuk. Dan dari sisi volume, sebenarnya pada saat mengalami koreksi, volumenya nggak terlalu besar. Jadi mulai mengecil ketika sudah sampai di area supportnya. Jadi silahkan teman-teman pantau area closing yang ada sampai area 7550 kalau mau buy on weakness. Ataupun kalau misalnya jebol, ada dua area support yang kita tandain juga di 7400 ataupun di 7000. Saham kelima yang akan kita bahas hari ini adalah INTP. Saham yang sejenis dengan SMGR. INTP malah sudah breakdown dari area support dan juga neckline double bottomnya. Di sini kita tandain INTP itu double bottomnya di 10.225 dengan target kenaikan ke kisaran 11.450. Kemudian INTP turun jebol area support dan neckline sampai ke area Fibonacci kurang lebih di 9725. Bisa kita lihat bahwa beberapa hari terakhir area 9900 sampai area 9625 atau 9600 menjadi area sideways daripada saham INTP. Jadi kita akan gunakan area ini sebagai area support, di mana area supportnya ada di 9600. Memang INTP ini perlu teman-teman perhatikan ketika dia naik secara kencang, itu ada gap up. Jadi gap up ini cukup lumayan besar. Di sini ada di 9425 sampai 9325. Kita tuliskan di sini 9425 sampai 9325. Artinya ada kurang lebih 100 poin area gap yang sebenarnya berpotensi ditutup ya. Jadi untuk area supportnya gunakan 9600. Kalau jebol ada potensi nutup area gap di 9325. Kita hapus dulu untuk target dari double bottomnya karena sudah berhasil di breakdown kembali. Jadi silakan teman-teman pantau 9600 9325. Saham terakhir yang akan kita bahas hari ini adalah SMBR. SMBR pada perdagangan hari terakhir ditutup mengalami kenaikan 1,45%, sempat digadang-gadang membuat ascending triangle. Sayangnya jebol dari area trendline dan kembali jebol juga dari area supportnya. Untuk area supportnya kita akan tandain kurang lebih di sini. Di kisaran area 430. Kita boleh spare sedikit lebar, area supportnya 430 sampai 416. Ini adalah area support yang diharapkan mampu menahan saham SMBR. Dan bisa kita lihat memang beberapa hari, tepatnya dari 16, 17, 18, terus sampai hari perdagangan terakhir di 25 November masih mampu bertahan di atas area 416. Dan kalau kita lihat kekuatan kenaikan yang ada, sebenarnya area supportnya itu sudah jebol dari Fibonacci 61,8. Artinya secara kekuatan tren sebenarnya nggak terlalu kuat, bahkan cenderung melemah. Jadi kita pantau aja area supportnya di tempat 3416. Karena kalau bisa lanjut naik, resisten terdekat akan menguji area 474. Serta area berikutnya yang akan diuji adalah 516. Jadi total pada kesempatan hari ini kita ada bahas 6 saham dari AGI, Kars, Pico, SMGR, INTP, dan SMBR.
Disclaimer on, untuk semua saham yang saya sebutkan pada hari ini bukan ajakan menjual atau membeli, bukan juga rekomendasi. Silahkan teman-teman lakukan cek dan recheck kembali. Kalau tidak sesuai dengan analisa teman-teman, silahkan di skip dan cari saham lainnya. Jangan lupa untuk support channel ini dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe. Jangan lupa untuk follow akun Instagram saya di @jurnalricharddarmawan. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya.